posisi tiga paslon ini jelas. Mas Anies adanya di Perubahan. Anies Perubahan. Pak Prabowo adanya lanjutkan. Kalau Mas Ganjar adanya di mana? Itu tadi yang paling jelas saya. Kamu mau lanjutkan yang mana? Kalau itu ada yang keliru, mau kamu lanjutkan. Proyek-proyek yang sekarang mangkrak, kamu lanjutkan apa enggak? Kalau kamu lanjutkan, kamu lanjutkan. Kamu rubah, apa yang mau dirubah? Sesuatu ini baik dinikmati rakyat kok. Maka saya bilang, skenario kami, sudah baik kita lanjutkan, ya enggak. Kalau sudah baik kok nggak dilanjutkan, bagaimana? Umpama cerita, hilirisasinya kita lanjutkan. Justru kita perkuat sampai end-to-end produk. Maka tidak hanya sumber daya alam, apalagi cuma nikel. Bagaimana dengan batu bara? Bagaimana dengan perkebunan? Ya? Bagaimana dengan boksit? Bagaimana dengan kelautan? Bagaimana dengan industri digital dan kreatif? Itu mesti dihilirisasi. Jadi sebenarnya kita justru lebih jelas. Kami tidak mendinai sama sekali pemerintahan hari ini. Banyak yang baik yang dihasilkan kok. Yang kurang aja kita perbaiki. Ya. Kita yang paling rasional. Hanya diksinya saja mungkin publik tidak menarik. Sehingga A1 ini akan menjelaskan dan mungkin akan menjadi menarik untuk para penonton. Mantap. Keren. Sebetulnya visi misinya Mas Ganjar ini kan sudah terus disampaikan. Ya. Saya itu kalau ngomong sama beliau tuh sering terpukau ya masalahnya. Cuma persoalannya itu kadang-kadang pemilih kita terjebak pada gini-gini. Ya, jadi jelas teman-teman, untuk yang menyebarkan isu-isu tentang hilirisasi, Pak Ganjar sudah mengatakan bahwa akan melanjutkan hilirisasi. Ya, kalau Pak Prabowo adalah melanjutkan, kalau Anies Perubahan, kalau Pak Ganjar Pranowo adalah perbaikan, melanjutkan perbaikan. Yang sudah baik ya dilanjutkan. Ya, kalau yang ada yang kurang-kurang diperbaiki. Malah justru Pak Ganjar ini lebih realistis teman-teman ya, daripada capres-capres yang lain. Untuk yang menyebarkan hoak bahwa Ganjar tidak akan melanjutkan hilirisasi, itu hoak. Ya, ini kata Pak Ganjar sendiri mengatakan akan melanjutkan hilirisasi. Ya, camkan itu. Akan melanjutkan hilirisasi. Jadi program yang bagus dari Pak Jokowi akan dilanjutkan. Dan kemudian akan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang lain. Ya, ini ramai di media sosial ya teman-teman ya. Pak Dul, Ya Mas, apa itu hilirisasi digital Pak? hilirisasi digital adalah proses menggotong atau memikul alat-alat digital menjauh dari hulu. Kok gitu Pak? Lah pertanyaannya kayak gitu. Hilirisasi itu biasanya related kepada pengolahan material yang pada intinya lebih baik menjual barang jadi daripada menjual barang baku. Untuk hilirisasi kita butuh kepastian hukum, kita butuh sikat korupsi. Untuk itu kita butuh Pak Mahfud MD, dia jagonya. Sudah, kita tidak perlu basa-basi. Kalau ujung-ujungnya busuk, kita butuh yang satset kastes. Pas lengkap. Relawan Ganjar Mahfud lagi di sumber nih. Nih masnya yang viral nih. Nih sumber asli sumber. Solo ya, Solo. Mas statementnya mas. Buat pendukung Pak Ganjar. Tonggone Gibran pasti Ganjar. Ganjar pasti menang. Solo bukan Gibran. Solo bukan Gibran. Bukan Gibran. Solo bukan Gibran. Sumber Ganjar. Sumber Ganjar. Ganjar Mahfud, pilihan Gus Muwafik. Gus Muwafik. Pilihan bangsa Indonesia sudah mengerucut pada 3 sosok presiden dan wakil presiden. Yang kebetulan saya sendiri adalah memberikan kepercayaan kepada Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD untuk menjadi pemimpin masa depan Indonesia. Piye? Oh ini podo ae. Pokoknya nomor wis ngono tok. Nah itu kewajiban bangsa dimanapun. Ketika kita mempersiapkan diri untuk memilih pemimpin, ada cara agar kita punya pemimpin. Dan semoga apa yang kita cita-citakan dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. Dr. Mahfud MD adalah putra terbaik bangsa Indonesia yang insya Allah akan membawa bangsa ini ke tatanan bangsa masa depan yang merdeka, yang berdaulat. Banyak yang tanya ke gua, apa sih kelebihan Ganjar Pranowo dibanding Prabowo?
Gue jawab, banyak. Yang pertama, jelas lebih mudah. Lebih mudah. Yang kedua, ya banyak. Ganjar ini pernah kemudian mengentaskan kemiskinan atau menurunkan angka kemiskinan. Apakah Prabowo pernah? Belum. Yang ketiga, Ganjar pernah meningkatkan gaji guru. Guru agama, guru non-agama, dan pokoknya semua guru. Apakah Prabowo pernah? Belum pernah. Ganjar Pranowo pernah dikasih penghargaan karena clean governance atau pemerintahan bersih dari KPK. Apakah Prabowo pernah? Enggak pernah juga. Lalu Ganjar Pranowo ini pernah mendapatkan penghargaan dari Kemenpan RB karena berhasil memajukan reformasi birokrasi. Apakah Prabowo pernah? Enggak pernah juga. Jadi banyak lebihnya Ganjar Pranowo dibanding Prabowo Subianto. Ya mungkin sih Prabowo ini punya kelebihan juga dibanding Ganjar Pranowo. Ya ini lebih tua. Lebih tua. Kalau memang nanti yang menang Pragib gimana Bu? Ya enggak apa-apa, secara demokratis saya harus mengakui bahwa Presiden Republik Indonesia itu namanya Prabowo Subianto. Sama seperti bagaimana pendukungnya Pak Prabowo selama 9 tahun terakhir mengakui bahwa Presiden Republik Indonesia itu Joko Widodo, kan gitu ya. Nah, masalah hati nurani itu selama 2 kali periode pemilu, saya bersama mayoritas rakyat Indonesia telah memilih pemimpin yang tepat. Dan karena suara saya dan mayoritas rakyat Indonesia itu juga lah yang membuat Indonesia mempunyai presiden yang hebat seperti Pak Jokowi yang melakukan pembangunan di berbagai daerah. Kita semua bangga bagaimana Indonesia di tangan Pak Jokowi mengalami peningkatan pembangunan yang cukup signifikan lah ya, dan dunia juga mengakui gitu. Nah, kalau masalah pemilihan di 2024 ya saya tetap konsisten aja. Kalau 2 periode sebelumnya saya tidak memilih Pak Prabowo, maka sekarang pun saya juga tidak akan memilih Pak Prabowo. Tetap konsisten ya. Bukan karena ada anaknya Pak Jokowi di situ, maka lantas Pak Prabowo layak dipilih. Gitu kan, kasihan Pak Prabowo-nya yang dulu 2 periode atau 2 kali pemilu bilang Pak Prabowo tidak layak jadi presiden dan Pak Jokowi lah yang layak. Terus sekarang tiba-tiba gara-gara ada anaknya Pak Jokowi di situ sehingga Pak Prabowo menjadi layak gitu. Jadi yang membuat pasangan Prabowo Gibran itu layak dipilih bukan karena Pak Prabowo-nya tetapi karena adanya Gibran di situ. Kan kasihan Pak Prabowo kayak dijadikan alat gitu aja. Itu pandangan saya loh ya. Makanya 2024 semua pendukungnya Prabowo sampai membuat posko-posko di rumah. Aku yo korban kampanye nih Prabowo tahun 2019. Kenapa? Gebrak-gebrak meja yo, lek kampanye berapi-api. Kita akan menjadi macan Asia. Kita anti antek-antek asing. Aku militan 2014 kalah aku sik setia. 2019 kalah aku sik setia. Tak kira bertahan dadi oposisi. Giliran ditawari jabatan menteri, macan Asiane ompong dadi bawo. Astagfirullahaladzim. Jancuk. Saya perhatikan ada satu kesamaan yang sangat mendasar di antara semua pendukung Pak Anies. Ya, mereka itu begitu militan dan begitu memuja-muja dengan mengatakan bahwa Pak Anies itu adalah orang pintar. Pak Anies itu lebih pintar ketimbang 2 pasangan capres lainnya, yaitu Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Ya, kalau menurut saya memang Pak Anies itu layak disebut orang pintar bagi para pendukungnya. Karena orang-orang yang percaya Pak Anies itu adalah orang pintar itu sama dengan orang-orang bodoh yang percaya bahwa dukun itu adalah orang pintar. Meski sudah banyak rekam jejak dan bukti-bukti yang sangat valid bahwa Anies itu tak lebih dari seorang tukang ngibul, mereka tetap saja memuja Pak Anies dengan kata-kata orang pintar, orang pintar, orang pintar. Ya nggak apa-apa, semakin kalian mengatakan bahwa Pak Anies itu orang pintar, itu artinya semakin membuktikan bahwa kalian itu adalah memang orang-orang bodoh. Kok bisa lu sih? Parodi nih, parodi.
bukannya gua. Ya itu. Karena gua jago ngomong, bro. Jago ngomong. Alah, gua juga jago, Nis. Makanya gua janjiin tunjangan buat ibu hamil. Itu mah gua pernah bikin program cuti buat suami yang istrinya lagi hamil. Tapi nggak jalan kan, Nis? Nah itu. Hebat kan gua? Kalau yang jalan program-programnya, itu mah biasa. Kalau yang nggak jalan, itu baru hebat. Itu baru namanya jago ngomong. Tapi lu nggak pernah dipecat, Nis. Gua pernah dipecat Bagus. Gua pernah dipecat sama Pak Joko. Lu dipecat nggak jadi apa-apa. Gua dong, bro, dipecat jadi kepala cabang. Parodi ini. Asu. Thanks ya, bro, sudah bergabung sama gua. Ya iyalah, gua kan ambisius. Caiming. Itulah makanya kita ini cocok. Ya udah, sekarang mau bikin konten apa? Kita bikin konten buat program kita ke depannya. Wah, bagus tuh. Apa program ke depannya? Nggak tahu. Nggak tahu. Si Bewok kagak kasih tahu. Si Bewok. Enggak. Dia lagi sibuk, teman-temannya banyak yang ditangkap-tangkapin. Ngakak. Parah lu. Ya udah, sekarang lu punya ide apa buat kita bikin konten? Ya, gua tahu. Sarung itu fungsinya untuk kacau. Diselepet. Itu namanya selepet. Selepet parodi. Ya, jadi teman-teman, ya sudah jelas soal hilirisasi teman-teman. Kalau ada kabar yang berseliweran bahwa Ganjar Pranowo tidak akan meneruskan hilirisasi, itu hoax. Karena dengan mulut Ganjar sendiri mengatakan bahwa akan meneruskan hilirisasi. Ya, Pak Ganjar adalah realistis, perbaikan, di mana akan melanjutkan yang sudah baik, kemudian akan memperbaiki yang sudah baik. Itu realistis. Maksudnya memperbaiki yang kurang baik begitu ya. Itu realistis. Bukan melanjutkan sekedar melanjutkan ya, perubahan enggak. Tapi memperbaiki. Itulah Ganjar Pranowo. Jadi 2024 ya tetap dukung Ganjar Pranowo, tetapi apabila sesuatu hal terjadi tiba-tiba Pak Ganjar tidak menjadi presiden, kita harus legowo. Ya, siapapun presidennya 2024 harus kita dukung teman-teman. Legowo siapapun presidennya. Apakah itu Prabowo Subianto, apakah itu Anies Baswedan, harus kita dukung. Ya, kalau toh Pak Ganjar maksudnya tidak jadi presiden. Siapapun presidennya pasti kita dukung. Untuk hari ini saya sendiri fight bertarung untuk kemenangan Ganjar. Tapi ketika pemenang sudah ditentukan untuk menjadi presiden 2024, harus sama-sama kita dukung. Ini fair namanya, fair. Ya, terima kasih. Kita tunggu nanti bagaimana kelanjutan pencoblosan 2024, siapa pemenangnya. Ya, kita dukung sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.